Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang pola bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke pola bilangan yang khusus, yaitu tentang barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Mari kita lihat contoh di bawahnya. Oke, jadi barisan bilangan itu merupakan pola bilangan yang khusus. Apa kekhususannya? Coba perhatikan. Contoh yang di sebelah kiri merupakan barisan bilangan, yang di sebelah kanan bukan barisan bilangan. Apa bedanya? Mari kita perhatikan. Yang sebelah kiri merupakan barisan bilangan. Apa polanya? Dari 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 10 juga ditambah 2. Oke, jadi nambahnya atau polanya selalu tetap. Coba kita lihat yang ini. 6 ke 3 itu dikurangi 3, 3 ke 10 dikurangi 3, 0 ke negatif 3 dikurangi 3. Dia dioperasikan atau polanya selalu tetap. Bagaimana dengan 5, 10, 20? 5 ke 10 diapakan? Dikalikan 2, 10 ke 20 kalikan 2, 20 ke 40 dikalikan 2. Begitu juga yang 16 ke 8 dibagi 2, 8 ke 4 dibagi 2, 4 ke 12 dibagi 2, 2 ke 1 dibagi 2. Jadi yang barisan bilangan ini polanya selalu tetap. Ditambah, dikurang, dikali dengan bilangan yang tetap. Sedangkan yang bukan barisan bilangan, maka nanti ada perbedaan. Oke, 2 ke 1 ditambah 1, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 12 ditambah 4. Oke, penambahannya berbeda-beda. Jadi kalau penambahannya tidak tetap atau perkaliannya tidak tetap atau pembagiannya tidak tetap, maka namanya bukan barisan bilangan. Terus bagaimana dengan ini? 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Oke, maka ini bukan barisan bilangan. Kalau ini dikali 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dan seterusnya. Jadi apa kesimpulannya? Kalau yang barisan bilangan maka polanya selalu tetap. Ya, dia kalau ditambahnya selalu tetap. Kalau dia dikurangi dengan bilangan yang sama. Kalau dikalikan juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Maka kalau polanya selalu tetap seperti itu, namanya adalah barisan bilangan. Oke. Kemudian ada beberapa istilah dalam barisan bilangan. Ya, misalkan kita ambil contoh yang ini. 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Istilahnya yang pertama adalah setiap bilangan ini itu disebut sebagai suku. Oke, disebutannya adalah suku. Jadi bilangan 2 ini merupakan suku pertama. 4 suku kedua dan seterusnya. 6 suku ketiga, 8 suku keempat dan seterusnya. Oke. Nah, lambangnya adalah N. Ya, lambangnya adalah N. N ini untuk melambangkan suku. Oke, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima dan seterusnya. Oke, itu istilah-istilahnya. Jadi ketika kita menyebutkan bilangan dalam barisan bilangan, maka kita menyebutnya adalah suku. Oke, suku pertama, suku kedua, suku keempat, suku kelima. Maka berapa suku ke-6-nya? Ya, tinggal ditambah 2, 12. Maka 12 ini suku ke-6. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti jangan bingung ketika disebutkan suku dalam barisan bilangan. Oke, berikutnya di barisan bilangan itu ada dua macam bentuknya. Yang pertama ada barisan aritmatika, yang kedua ada barisan geometri. Nah, kita akan pelajari semuanya, tapi kita akan belajar dulu tentang apa itu barisan aritmatika. Oke. Berdasarkan pengertiannya, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih antar suku yang tetap. Yang tetap. Oke. Ya, jadi lebih mudahnya barisan aritmatika itu barisan yang polanya adalah ditambah. Oke, atau dikurang. Contohnya tadi ya, 2
4, 6, 8, 10. Oke, maka ini merupakan barisan aritmatika karena polanya apa? Ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Oke, mempunyai selisih yang tetap. Selisihnya maksudnya gimana? Kalau kita kurangi antara suku pertama dengan suku kedua atau suku setelahnya, maka hasilnya selalu sama. Misalkan 4 dikurangi 2, hasilnya 2. 6 kurangi 4, hasilnya 2 juga. Oke, 8 kurangi 6, hasilnya juga 2. 10 kurangi 8, hasilnya juga 2. Maka ini namanya adalah selisih yang tetap. Oke, nah di barisan aritmatika selisih yang tetap ya, yang 2, 2, 2, 2 ini oke, ini sebutannya adalah beda. Nanti lambangnya adalah B. Oke, sebutannya adalah beda. Oke, jadi bedanya berapa ini? Bedanya sama dengan 2. Oke, untuk lebih mudahnya kita berikan contoh lagi. Misalkan 3, 7, 11, kemudian 15. Ini merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena polanya ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Oke. Kemudian berarti bedanya berapa? Bedanya atau B-nya sama dengan 4. Nanti kalau bingung mencari beda, bilangan sebelumnya dikurangi bilangan setelahnya dikurangi bilangan sebelumnya. Oke. Jadi 7 dikurangi 3, bedanya adalah 4. Contoh lagi, misalkan 9, kemudian 6, 3, 0, negatif 3. Nah, berapa bedanya ini? B-nya sama dengan berapa? Oke, untuk mencari bedanya, kalau kita bingung, ya cukup bilangan setelahnya dikurangi dengan bilangan sebelumnya. Misalkan ambil ini, 6 dikurangi 9. Oh, berarti bedanya adalah 6 kurangi 9 berapa? Negatif 3. Oke, seperti itu ya. Terlihat polanya ini dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Berarti bedanya adalah negatif 3. Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya kalau kita tahu polanya, maka kita bisa menentukan suku keberapapun yang diminta atau bilangan berapapun yang diminta. Oke, maka pembahasan kita adalah menentukan suku ke N, artinya suku ke berapapun yang diminta. Oke, kita pakai contoh yang tadi 2, 4, 6, 8, 10. Oke, 10 dan seterusnya. Oke, ini barisan aritmatika ya. Bedanya berapa tadi? Bedanya adalah 2. Ini dari kesini ke sini ditambah 2. Dari sini ke sini ditambah 2. Dari sini ke sini ditambah 2. Dari sini ke sini ditambah 2. Nah, kalau begitu kita bisa menentukan berapapun yang diminta, suku keberapapun yang diminta. Ingat, suku itu adalah bilangan keberapa. Oke, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Suku keenamnya berapa? Gampang, tinggal ditambah 2. Suku keenamnya tinggal ditambah 2, yaitu 12. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah berapakah suku ke 12 misalkan, ya, maka kita akan repot sekali menambahkan 2, menambahkan 2, menambahkan 2. Oke, sementara kita nggak punya waktu ya untuk menambahkan nanti tambah pusing. Oke, maka kita butuh bagaimana polanya agar kita bisa mencari suku ke-12. Oke, sebelum kita akan nyari suku ke-12, kita akan lihat polanya dulu. Perhatikan. Oke, suku pertama ya, suku pertama itu adalah 2. Suku kedua itu adalah 4. Dapatnya 4 dari mana? Oh, 2 ditambah 2. Suku pertama ditambah 2. Kemudian suku ketiga itu berapa tambah berapa? 4 ditambah 2. Oh, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Seperti itu kan polanya? Oke. Ini suku keempat.
Oke, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Oke, ini suku ke 5. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Oke, sekarang coba perhatikan. 2 ini adalah suku pertama atau kita sebutnya sebagai A. Berarti suku kedua ya, A ditambah 2. Suku ketiga, A ditambah 2 tambah 2. Atau 2 tambah 2 bisa kita tulis sebagai 2 dikali 2. Iya enggak? Hasilnya sama. Suku keempat polanya gimana? Suku pertama ditambah 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Berarti A ditambah 2 dikali 3. Oke. Sekarang suku kelima. Oke. Berarti suku pertama ditambah 1, 2, 3, 4. Oke, 2 dikali 4. Sudah terlihat polanya ya? Sudah terlihat belum? Ya. Berarti polanya adalah suku pertama ditambah 2 dikali ya, suku ke berapanya dikurangi 1. Oke, suku ke berapanya dikurangi 1. Perhatikan. Oke. Ya, perhatikan. Berarti kalau pertanyaannya ya, suku ke misalkan suku ke 7. Oke, berarti hasilnya nanti suku pertama ditambah 2 dikali berapa? Suku ke-7 dikurangi 1. 2 dikali 6. Karena polanya seperti itu. Suku kedua 2 dikali 1. Suku ketiga 2 dikali 2. Suku keempat 2 dikali 3. 4, 3. Suku kelima 2 dikali 4. Berarti suku ke-7 2 dikali 6. Kalau gitu suku ke-8, suku pertama ditambah 2 dikali 7 ya. Oh, polanya ternyata seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mencari di bilangan atau barisan bilangan aritmatika, rumusnya gampang. Suku pertama ditambah 2 ini apa? Masih ingat 2 ini apa? 2 ini adalah bedanya. Berarti suku pertama ditambah beda, kemudian dikalikan. Oke, ini dalam kurung ya. Beda dikalikan apa? Dikalikan suku keberapa dikurangi 1. Oke, rumusnya seperti ini. Jadi kalau misalkan barisan ini, maka suku ke-8-nya suku pertama ditambah 2 kalikan 7. Berarti kalau gitu pertanyaan kita tadi suku ke-12 sama dengan berapa? Oh, berarti suku pertama ditambah 2, bedanya 2 dikalikan 11. Oke. Suku pertamanya 2 ditambah 2 kali 11 22. Berarti suku ke-12-nya sama dengan 24. Oke. Jadi rumusnya untuk menentukan suku ke n ya, kalian mungkin bisa lihat di buku juga. Rumusnya adalah A ditambah, ini biar lebih rapi, N kurangi 1 ya, dikalikan B. A nya adalah suku pertama, N-1 suku keberapa yang ditanyakan dikurangi 1. B nya adalah beda. Contoh lagi misalkan barisan 3 kemudian 7 gitu yang tadi ya, 11 15 dan seterusnya. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah suku ke 15 misalkan. Berapakah suku ke 15? Oke. Maka kita lihat dulu suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 3. Bedanya berapa? Oh, ini ke sini 4. Oke. Ini ke sini 4. Ini ke sini juga 4. Oh, berarti bedanya adalah 4. Kalau pertanyaannya suku ke-15, berarti suku pertama yaitu 3 ditambah pertanyaannya adalah suku ke-15, berarti 15 kurangi 1 14 dikalikan bedanya, dikalikan 4 ya. Sama dengan berapa? 3 ditambah berapa? 14 kali 4. Yo.
14 dikalikan 4. 50, 56. Berarti sama dengan 59. Oke, jadi suku ke-15-nya adalah 50, 59. Oke. Bisa dipahami ya, itu untuk mencari suku ke berapa yang diminta. Rumusnya adalah A ditambah N-1 kali dikalikan bedanya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.